Shalom. Nama saya Jian Ingrid Utama, NPM 12 11 42 01 21 0093. Kelas Keperawatan B. Mata kuliah Ilmu Keperawatan Dasar 1. Dosen pengampu Ibu Grace Wakano Escape. Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2000. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang anatomi fisiologi tubuh manusia, sistem pencernaan. Ya teman-teman, bisa dilihat ini gambar dari sistem pencernaan. Pengertian sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk sistem pencernaan manusia berperan penting dalam mencerna makanan dan minuman menjadi sumber energi, serta berbagai jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Sistem organ ini juga berfungsi untuk mengeluarkan zat racun dan sisa makanan melalui feses atau tibia. Pencernaan adalah proses bahan makanan zat yang dibutuhkan tubuh dengan melibatkan organ-organ pencernaan mulai kerongkongan, lambung, usus, dan berakhir di dalam saluran pembuangan. Cara-cara sistem pencernaan. Pencernaan makanan dalam saluran langsung dua cara, yaitu pertama, pencernaan makanan secara mekanik, yang kedua, pencernaan makanan secara kimia. Pencernaan secara mekanis adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Dalam proses ini, dengan bantuan gigi dan lidah juga dengan otot lambung. Contoh, air liur mengandung enzim pitialin atau amilase yang berguna untuk mengubah amilu menjadi molekula. Pencernaan secara kimiawi adalah proses perubahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Enzim pencernaan. Contoh, pengubahan protein menjadi asam amino yang dilakukan oleh enzim. Organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Organ pencernaan meliputi mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 usus. Kelenjar pencernaan meliputi lidah, pankreas, hati. Yang pertama, rongga mulut. Ya teman-teman, ini adalah gambar rongga mulut. Rongga mulut terdiri atas dua bagian luar yang sempit, yaitu rongga mulut yang dibatasi di sisinya dengan tulang maksilaris dan semua gigi dan di sebelah belakang bersambung awal tegak atau faring. Atap mulut dibentuk oleh palatum dan lidah terletak di lantainya dan terikat pada tulang hyoid. Di dalam rongga mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan gigi. Gigi dibedakan jadi 3 macam, yaitu yang pertama gigi seri, yang kedua gigi tari, yang ketiga gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring berfungsi untuk merobek makanan, gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Sumsum gigi atau pulpa merupakan gigi yang di dalamnya terdapat serabut saraf dan pembuluh-pembuluh darah. Lidah berfungsi untuk mengecap rasa makanan, mengatur letak makanan, dan membantu menelan atau mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur, saliva. Kelenjar ludah mengandung enzim pitialin atau amilase untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Dalam rongga mulut ada 3 kelenjar ludah, yaitu yang pertama, kelenjar parotis terletak di bawah telinga. Kedua, kelenjar submandibulis terletak di rahang bawah. Yang ketiga, kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah. Yang berikutnya kerongkongan atau esofagus. Ya, teman-teman bisa dilihat gambarnya. Ya, kerongkongan adalah saluran panjang yang menghubungkan tenggorokan dan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 20-25 cm. Dimulai dari trakea atau batang tenggorok dan memanjang hingga bagian atas lambung. Tidak ada proses khusus pencernaan di sini. Makanan melewati saluran dalam esofagus dengan sangat mudah dalam hitungan detik. Kini saluran esofagus sangat licin karena mengandung cairan mukus yang dihasilkan sel-sel dan terdapat di dindingnya. Esofagus dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu 1.
bagian superior. Sebagian besar adalah otot rangka. Yang kedua, bagian tengah, campuran otot rangka dan otot halus. Ketiga, bagian interior, terutama terdiri atas otot halus. Fungsi utama esofagus adalah menghantarkan bahan yang dimakan dari faring ke lambung. Tiap-tiap ujung esofagus dilindungi oleh suatu sphincter poricopharyngeus membentuk sphincter esofagus. Bagian atas yang terdiri atas serabut-serabut otot rangka. Dalam keadaan normal, ia berada dalam keadaan tonik atau berkontraksi kecuali waktu makan. Dinding esofagus terdiri atas 4 lapisan. Lapisan mukosa yang terletak di bagian dalam bentuk oleh epitel berlapis gepeng yang diteruskan ke faring di bagian atas dan mengalami perubahan yang mencolok pada pembatasan keadaan normal, sifat alkali, dan tidak tahan terhadap lambung yang sangat asam. Iya, ini lambung. Teman-teman semua bisa melihat gambarnya. Lambung atau ventriculus atau perut besar adalah bagian dari saluran pencernaan yang dapat mekar. Terletak di dalam rongga perut, agak ke sebelah kiri atau di bawah diafragma, di depan pankreas, sedangkan limfa menempel pada sebelah kiri. Bentuk, ukuran, dan posisi sangat tergantung pada bentuk tubuh, sikap, dan derajat peragangan lambung. Bila kosong, lambung menyerupai tabung berbentuk J dan bila terisi penuh, berbentuk seperti buah raksasa. Kapasitas normal lambung adalah 1-2 liter. Fungsi utama dari lambung adalah menyimpan makanan yang masuk sampai di saluran ke usus halus, mensekresikan HCl dan enzim-enzim yang memulai pencernaan protein. Yang berikutnya, usus halus atau intestinum tenue atau usus kecil. Ya, teman-teman semua bisa melihat gambarnya. Usus halus adalah tabung yang berukuran kira-kira 2,5 meter, panjang dalam keadaan hidup. Angka yang biasanya 6 meter adalah penemuan setelah meninggal bila otot telah kilusnya. Usus halus memanjang dari lambung sampai katup ileokalika, tempat bersambung dengan usus besar. Usus halus terletak di daerah umbilicus dan dikelilingi oleh usus besar. Dalam usus halus, inilah proses pencernaan dan aborsi atau penyerapan saat makanan sebagian besar berlangsung. Usus halus dibedakan atas 3 bagian, yaitu 1. Usus 12 jari atau duodenum. 2. Usus kosong atau iuenum. 3. Usus penyerapan atau ileum. Yang berikutnya usus besar. Ya, teman-teman semua bisa melihat gambarnya. Ini adalah gambar usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Organ yang disebut juga dengan kolon memanjang dan sekuk. Kantong yang menghubungkan ileum atau ujung usus kecil, kolon, sampai ke anus. Fungsi utama usus besar adalah menyerap cairan yang belum tercerna sampai dari usus halus. Selain itu, organ ini juga menjadi tempat mengalirnya sisa pencernaan yang tak digunakan tubuh ke rektum untuk dibuang dalam bentuk feses. Oke teman-teman semua, daftar pustaka yang saya ambil. Koes Irianto 2012, Anatomi dan Fisiologi, Penerbit Alfabeta Bandung. Sekian dan